Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin Al-Fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim, amma ba'du. Hadratul mukarramin wal mukarramat yang sama-sama kita muliakan, para sesepuh dan para bina sepuh, para alim, para ustadz, para kiai, wabil khusus DKM Masjid Al-Muhajirin dan seluruh jajarannya, bapak-bapak, perisai rumah tangga, ibu-ibu, di mana sabda Nabi, surga di bawah telapak kaki para ibu. Saudara-saudaraku, para generasi muda, remajawan, remajawati, sebagai mata tombak perjuangan agama dan bangsa, semoga kehadiran kita ini mudah-mudahan senantiasa mendapat curahan rahmat, maghfirah, dan selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, hadirin hadirat yang mulia, di dalam kehidupan yang amat sangat singkat ini kita tidak terlepas dari komunikasi dua arah, yaitu komunikasi vertikal yang sangat sakral, suci, ibadah kita, beraudensi kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua adalah komunikasi sosial, yaitu hablum minan nas, hubungan kita sesama yang hidup. Dua-duanya ini tidak bisa dipisahkan, harus berjalan seiring, sejalan, seia, sekata, harmonis. Makanya Allah dalam statementnya yang telah dipaparkan dalam Al-Quran, aqimus sholata wa atuz zakah wa ma tuqaddimu li anfusikum tajiduhu indallah innallaha khabirum bima ta'malun. Jadi aqimus sholah itu bentuknya fi'il amar. Makanya kami seorang ustadz, seorang mubalek, tetap mensosialisasikan ilmu nahwu sharaf. Tanpa itu tidak akan tahu rahasia Al-Quran. Makanya kalau orang hanya sebatas memahami terjemahan, esensi Al-Quran tidak akan bisa ditelusuri secara konvensional, konferensif. Kalau ada orang alim dengan baca buku terjemah saja, impossible, mustahil. Makanya tegakkanlah sholat, bisa diterjemahkan laksanakanlah oleh kalian akan sholat. Itu terjemahan yang pas sesuai dengan teks ilmu grammar. Wa atuz zakah itu juga bentuk jamak, atu domirnya antum, ati, atu. Jadi tunaikanlah oleh kalian, boleh kita terjemahkan bayarkanlah oleh kalian akan zakat. Wa ma tuqaddimu, apa saja yang kalian lakukan, tajiduhu, niscaya kalian akan menemukan indallahi, di sisi Allah. Di dunia ini kita kerjakan, kita beraktivitas, kita beramal soleh, pasti nanti kita akan jumpai di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala nilai-nilai balasannya.
Kalau itu bentuk kebaikan, sekecil apapun yang kita lakukan, sekecil atom, proton, elektron, sesuatu benda yang tidak bisa dideteksi oleh indera mata manusia akan terlihatan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang baik maupun yang buruk semua akan dibongkar secara transparan. Bapak Ibu, innallaha khabirun bima ta'malun, sesungguhnya Allah itu senantiasa memantau apa yang menjadi aktivitas saudara-saudara sekalian. Jadi ma'asyiral muslimin wal muslimat yang berbahagia, aqimus sholah sebagai komunikasi beraudensi kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika kita melaksanakan sholat, laksanakan dengan sebaik-baiknya. Minimal walaupun tidak tahu terjemahan bacaan yang kita baca, sekilas info di ingatan kita minimal ingat. Ya, minimal kesimpulan surah Al-Fatihah yang kita baca itu ngerti. Minimal surah-surah yang dibaca oleh imam itu kita ngerti. Seandainya nggak ngerti tetap sah sholat kita. Alangkah indahnya, alangkah khusyuknya orang yang mendengarkan dengan hening dan hikmat ketika imam membaca surah terutama surah Fatihah dan sesudah Al-Fatihah. Itu akan menambah kekhusyukan kita, akan menambah konsentrasi kita yang lebih dalam dan lebih menikmati dan menghayati. Makanya sholat itu memang perintah Allah. Itu sebuah kewajiban dalam ilmu fikih, wajib apabila ditinggalkan adalah kena sanksi dosa. Akan tetapi, yuk kita tingkatkan. Sesuatu yang wajib meningkat menjadi sebuah kebutuhan. Apabila kita tinggalkan, merasa kehilangan yang amat sangat besar yang tidak bisa ditebus dengan dunia seisinya. Makanya kalau dalam kajian Syafi'i, sholat wajib itu kalau kita tertinggal, ya, dalam keadaan uzur maupun dalam keadaan apapun, wajib dibayar setelah kita ada waktu. Ya pastilah ada waktu. Misalnya toh kita dalam keadaan kepepet di jalanan, bisa kita punya niat, mungkin kita jamak kalau sudah masa fatul qasri. Kalau belum bisa dijamak, sebuah pendapat oleh ulama fikih dari ashabus syafi'i memang masih bisa. Ya, dari ashabus syafi'i ya. Jadi ulama-ulama yang berpaham syafi'i, karena dalam keadaan darurat seperti Jakarta macet, yang namanya Jakarta sudah ada istilah masumnya di Jakarta illa bimacetin wa banjirin. Tapi sekarang sudah nggak ada macet, alhamdulillah. Sekarang sudah tidak ada banjir. Lah ini adalah bagian dari anugerah karunia dari Allah Subhanahu wa taala atas etos kerja manusia yang cerdas sehingga Jakarta bebas banjir dan bebas macet. Nah, ini perlu manajemen yang handal, manajemen yang profesional. Makanya hadirin, alhamdulillah Pak Anies sudah berusaha semaksimal mungkin. Saya rasa tidak perlu kita gulain dan kita garemin lagi. Bapak-bapak lebih tahu bagaimana kinerja Pak Anies yang begitu hebat dan amat sangat profesional. Dan sholat itu kebutuhan kita. Kalau sholat sudah kita jadikan sebuah kebutuhan kita, apabila kita telat itu ada sebuah penyesalan. Kalau sholat sudah menjadi kebutuhan kita, mendengar suara panggilan azan kita langsung respon, kita datangi sholat itu, baik itu sendiri maupun berjamaah. Tapi usahakan kalau kita dekat masjid atau mungkin kita di rumah dengan keluarga kita berjamaah, di masjid berjamaah ada di masjid. Kalau kita dalam keadaan di hutan atau di tempat perantauan, rantau dalam keadaan sendiri, tetap usahakan supaya kita sholat fardu itu dengan berjamaah. Dan sholat jadi kebutuhan kita. Sholat adalah kepentingan kita. Untuk kita, perintah Allah untuk kita, untuk fisik kita, untuk
spiritual kita. Makanya Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, saya tidak bicara masalah fikihnya, kita lihat dari aspek moralnya. Coba kita lihat Bapak Ibu, aspek moral. Ketika kita sujud kepada Allah Subhanahu wa taala yang biasa kepala selalu di atas. Tapi waktu sujud kepala kita di bawah, kaki kita ada di bawah. Iya. Tidak bisa menang-menang kita pejabat tinggi kemudian orang pada sujud kepalanya nunduk menyentuh di bumi, pejabat tinggi nggak mau, tidak bisa. Kalau nggak sujud tetap nggak sah. Makanya ketika kita sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, antara kaki dan kepala yang biasa kaki selalu di bawah, kepala selalu di atas, tapi posisi sujud kaki dan kepala dia posisinya sama. Sama. Kita itu kalau sudah di hadapan Allah, status sosial kita sama. Pejabat tinggi, pejabat rendahan, orang yang paling kaya maupun orang yang papa, semua kalau sudah sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, satu ranking yang utama adalah inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di antara kalian bukan kekayaan kalian, bukan ilmu kalian, bukan pangkat kalian, bukan kehebatan kalian, tapi ketakwaan kalian. Itulah yang menjadi the best di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang nanti akan menjadi sebuah bekal Cude Istimara. Hari ini adalah untuk persiapan ketika nanti pulang kampung mudik yang tidak pernah kunjung kembali. Iya, sekarang pada rame-rame mudik. Ya silakan. Suatu saat nanti kita akan pulang kampung yang amat sangat jauh. Tempat tinggal kita adalah nanti di balik papan. Betul Pak, Bu? Bu? Iya, kampung halaman kita itu di balik papan alam barzah yang terus akan berangkat menuju sampai ke jembatan Shiratal Mustaqim. Kalau kita fariqun fil jannah, kita akan menjadi golongan orang-orang yang ahli surga, akan memposisikan tempat kita yang indah, istana yang telah Allah persiapkan di surga. Amin. Iya, gitu dong. Makanya Bapak Ibu hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat dari aspek kesehatan, ini saya bicara moral dan kesehatan saja. Kalau bicara fikih itu banyak khilafiyahnya. Itu harus ada kajian halaqah tersendiri khusus, litaksis spesial. Jadi ketika kita itu sujud Bapak Ibu dan di luar sujud, ketika kita sedang biasa begini, darah kita yang mengalir menuju aliran ke otak kita, ke kepala kita. Kalau di luar sujud kurang lebih 20%. Itu penelitian ilmiah. Bukan ngarang-ngarang itu. Tapi ketika Bapak Ibu kita semua dalam keadaan sujud, ya, aliran transfusi darah yang dipompa oleh jantung dia akan bisa mengaliri sekujur otak kita sampai ujung-ujungnya secara signifikan, cukup bagus. Makanya orang yang biasa sujud, ya, dia temperamennya bisa terkontrol, emosionalnya bisa dikendalikan, amarahnya bisa ditahan. Itu orang yang biasa sujud. Orang yang nggak biasa sujud, ya Allah, naudzubillah, emosionalnya sulit untuk dikendalikan, amarahnya kadang-kadang liar, ya, temperamennya juga kadang-kadang nggak jelas dan gampang stres. Kalau sudah begitu, gampang sakit-sakitan, lama-lama stroke. Iya, kalau mereka masih sujud, insya Allah mudah-mudahan orang-orang yang punya penyakit stroke disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika mereka rajin sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah ini, itu kalau dilihat dari aspek kesehatan, ternyata Islam ini mengajarkan kepada kita tidak sekedar ande-ande atau katanya-katanya, tapi benar-benar rasional, makul aleh bahasa santrinya, rasional, bisa dicerna oleh akal sehat. Nah itu, iya, akal sehat. Kemudian waktu zakah, sekilas info aja. Yang kedua, komunikasi kita dengan sesama yang hidup. Tunaikanlah oleh kalian akan zakat. Kita keluarkan zakat kita
kemudian ditambah infak dan sedekah. Zakat itu kalau bentuk wajib adalah kita harus ambil bagian daripada harta kita yang sudah terinci secara khusus dan diberikan kepada orang yang berhak menerima. Kita tidak akan bicara masalah bagaimana Pak zakat saya hal ini dagangan saya kemudian profesi saya, itu ada rinciannya yang cukup panjang. Tapi yang penting zakat adalah pembersih dari kekayaan kita. Kita bersihkan agar supaya seluruh kekayaan kita menjadi kepemilikan secara murni setelah kita zakati. Ya, kita ambil rubu'ul usur dalam bahasa fikih. Rubu' itu 1/4, kemudian usur dibagi lagi 10, 1/4 dibagi 10. Kita punya uang 1 miliar, tak ditabung ada di deposito atau di bank dan lain sebagainya. Kita bagi 4, berarti 250 juta dibagi 10 berarti ada 25 juta. Itu kesimpulannya 2,5%. Itu mentok, jangan dikurangi lagi. Usahakan bisa ditambah dengan infaknya, ditambah sedekahnya, ditambah hadiahnya, bulat menjadi 2,5%, 5%. Kita ambil 5%, berarti 1 M kita ambil 50 juta. Besar banget Pak Ustadz, kelihatannya besar kalau sendirian. Coba yang 950 juta kita taruh sebelah kanan, yang 50 juta kita taruh sebelah kiri. Tinggian mana tumpukannya? Sesama uang 100.000, kira-kira dilihat tumpukannya ketinggian mana? Pasti yang tinggi, yang besar, yang banyak, sisanya punya kita. Iya, kalau kita ngelihat jangan ngambil 50, yang 1 M kita ambil semua. 50 juta sebelah kiri, 50 juta, 950 juta kita taruh sebelah kanan. Oh, kalau begitu Masya Allah, anugerah Allah ini sangat besar buat kita. Kita hanya sedikit mengeluarkan zakat, tapi yang banyak adalah kepemilikan kita. Makanya Islam bukan berarti melarang kita kaya Bapak Ibu. Islam silakan kita kaya, karena dengan kaya kita bisa bangun masjid, kita kaya bisa membangun sekolahan yang cukup bersaing. Kita kaya bisa membangun pesantren, kita kaya bisa membangun rumah sakit, kita kaya bisa membangun lingkungan yang baik. Makanya Nabi Ayub itu kekayaannya yang amat sangat melimpah ruah. Tiba-tiba diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sakit, kurang lebih 15 tahun bisa lebih. Beliau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kekayaan yang melimpah ruah itu habis buras. Beliau hanya mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya, semua itu dari Allah dan semua akan kembali kepada Allah. Tapi ketika beliau dalam keadaan sakit, cukup beliau selalu mengucap wa idza maritu wa huwa yasfin. Ketika aku dalam keadaan sakit, dialah Allah yang menyembuhkannya. Tetap ikhtiar, berusaha untuk sehat melalui pengobatan baik itu secara konvensional maupun tradisional. Silakan, itu namanya ikhtiar, itu yang disebut wasilah. Biar kita tahu yang namanya wasilah begitu. Pak dokter, saya sakit gigi, saya sakit perut, saya sakit mencret. Kemudian dokter meracik meramu obat. Pak dokterlah wasilah yang menyebabkan kita minum obatnya jadi sembuh. Yang memberi sembuh adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Wasilah apa? Ada perintahnya, ada dalam Al-Quran, wabtaghu ilaihil wasilah. Mintalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan cara perantara. Boleh? Iya. Kita bukan minta orang yang meninggal, kita mendoakan yang meninggal. Kita bukan minta kepada Pak dokterlah yang punya ilmu untuk meracik, untuk meramu obat yang tepat kepada dosisnya, barengi dengan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala, kita jadi sembuh. Nah, itu namanya wasilah. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi intinya ya, zakat mal, zakat fitrah wajib kita keluarkan. Karena kalau zakat tidak dikeluarkan, puasa kita tidak akan online.
puasa kita tidak akan nembus di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hadisnya masyhur. Ya, shaumul abdi mu'allaqun bainas sama'i wal ard. Puasanya seorang hamba itu terapung-apung, bergelantungan antara langit dan bumi. La yurfa'u ilallah, tidak akan online, tidak akan nembus kehadirat Allah Subhanahu wa taala hatta bizakatil fitri wal mali, sehingga dia keluarkan zakat fitrah dan zakat malnya. Anak yang baru lahir wajib dizakati asal ketemu akhir Ramadan dan ketemu awal bulan Syawal. Misalnya lahirnya pas malam takbir, ya enggak wajib dizakati. Lahirnya tanggal 29 Ramadan, ya malam takbir masih ketemu, wajib dizakati walaupun nanti habis sholat isya meninggal. Nah itu yang namanya kita kecil, kelihatannya kecil. Kalau enggak dizakati anak kita, cucu kita, itu bisa menahan puasa kita tidak akan nembus di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya wajib dikeluarkan zakat mal kita, zakat fitrah kita. Kita di mana Ustaz? Titipkan di panitia masjid. Panitia masjid lebih tahu akan cara menyalurkan kontribusi dari bapak-bapak, saudara-saudara sekalian. Jadi hadirin sekalian, rezeki itu yang Allah titipkan akan terasa nikmat dan bahagia apabila cara kita menikmati itu dengan sistem berbagi. Ini yakin akan membawa bahagia, akan terasa nikmat apabila cara kita menikmati itu dengan sistem berbagi. Memberi Bapak Ibu, ya, akan terasa bahagia. Kita memberi, kemudian yang menerima itu senang, gembira. Ya Allah, alhamdulillah Bapak Ibu, mudah-mudahan Bapak diberikan sehat, panjang umur. Ya Allah, luar biasa kan. Ketimbang ngasih uang zakat mal, zakat fitrah nggak seberapa. Doanya ya Allah ndrimil, tahun ndrimil, ndridil doanya, masya Allah. Apa kita yang memberikan? Kita yang memberikan ada rasa bahagia Pak, Bu. Ketika kita memberi, orang yang menerima itu senang. Itu ada kebahagiaan batin kita. Itulah yang disebut namanya kebahagiaan spiritual. Nah ini dia tahu sedikit ilmu tasawuf masuk ini. Itulah yang namanya kebahagiaan spiritual. Kita memberi, dia menerima. Iya, sedekah memang begitu. Kalau hadiah beda. Kalau hadiah itu sama kuatnya. Pak DKM ngamplopin mubalek, caranya nggak begini, caranya miring. Nah, yang nerima juga miring, sama kuatnya ini. Nah, itu namanya hadiah, beda lagi. Hadiah itu Rasulullah menerima. Tapi kalau sedekah Rasulullah dioper kepada fuqara masakin yang berhak menerima. Kalau hadiah para kiai, para ustadz, para anjengan, ya, para habaib, hadiah. Ya. Rasulullah kalau dikasih dari hadiah, beliau hanya makan sedikit, sisanya diberikan kepada orang banyak. Rasulullah kalau punya hadiah-hadiah itu langsung dibagikan habis, nggak ada yang ditahan-tahan. Itu bukan zakat, untuk beliau itu hadiah, pemberian yang ada rasa suka dan rela. Makanya hadirin sekalian, bahagiakanlah hati kita dengan cara sedekah. Kalau hati kita bahagia, rohani kita bahagia, spiritual kita bahagia, fisik kita, tubuh kita bahagia. Bahagianya tubuh kita sehat, Pak. Makanya Rasulullah mengatakan dawu, ini jarang disampaikan oleh para ustadz. Saya kutip dalam sebuah sarahnya kitab Tangkihul Qaul, ya, sarahnya Lubabul Hadis, kitab Tangkihul Qaul yang disusun oleh guru kita Syekh Nawawi Al-Bantani. Itu ada pernyataan begini, ungkapan Nabi, dawu mardhakum bisadaqah. Obati penyakit-penyakitmu itu dengan sedekah. Bisa penyakit batin, bisa penyakit fisik. Pokoknya namanya penyakit, bisa penyakit fisikal, bisa namanya penyakit spiritual. Dua-duanya insya Allah sehat. Makanya kalau badan kita sehat, rohani sehat, tetap kerja bisa giat. Ibadah pun harus semangat. Punya duit dipakai hemat, tapi jangan pelit. Punya duit dipakai hemat, jangan lupa infak dan zakat. Insya Allah bermanfaat di dunia sampai akhirat.
Ini ketemunya harus ad begitu. Yang namanya nazom Arab itu juga sama, gitu kan. Makanya sekali lagi, badan sehat, rohani sehat, kerja giat, ibadah semangat, punya duit dipakai hemat, jangan lupa infak dan zakat, insya Allah bermanfaat di dunia sampai akhirat. Sholatullah salamullah ala toha rasulillah. Monggo ibu-ibu. Allah salamullah ala yasin habibillah, ala yasin habibillah. Ini selawat apa ibu-ibu? Selawat Badar. Siapa penyusunnya? Kita kan selama ini membaca selawat Badar, penyusun nggak tahu. Penyusunnya adalah bangsa kita, bukan dari Timur Tengah. Penyusunnya adalah Kiai Haji Ali Mansur Siddiq, asli lahir di Jember, besar ada di Lasem Rembang, karena pesantrennya di Mbah Maksum Lasem Rembang, Jawa Tengah. Salawat ini diloncengkan tahun 62. Mungkin sebagian jamaah belum lahir. Siapa yang meloncengkan? Adalah Habib Ali Kuitang. Iya, Habib Ali Kuitang. Waktu itu kan ganas-ganasnya PKI. Dengan salawat Badar dijadikan wasilah, insya Allah kaum muslimin izzul Islam wal muslim menang. Iya, PKI tumbang pada saat itu. Amin. Lah iya, makanya hadirin sekalian, ini begitu gigihnya kiai yang tidak dikenal namanya, tapi karangan, karena beliau ahli arut, ahli syair Arab, namanya Kiai Ali Mansur Siddiq. Dan dia masih ada kerabat keturunannya adalah Kiai Hamid Pasuruan, ya. Itulah selawat ini. Rusia itu setiap ada acara seremonial negara, Pak, itu selalu membaca selawat Badar, selawat yang disusun oleh bangsa Indonesia, ya. Kemudian selawat ini mengambil tabaruk wasilah dengan mujahidin di Badar yang ada 313 orang ini, sehingga itulah Allah makbul doanya orang banyak berkat sholawat Badar. Makanya Bapak Ibu kalau punya hajat apa saja, ya Allah anak saya belum menikah, ya Allah anak saya pada belum punya kerjaan, bacakan sholawat Badar, ya. Apa? Wasilah dengan ahli Badar, mohon ya Allah dengan wasilah salat Badar aku mohon ini itu. Monggo terserah permohonan sampean, mintanya kepada Allah, tapi ada referensi, ada matrek dengan ahli Badar. Boleh, itu namanya wasilah. Allah perintahkan wabtahu ilail wasilah, mintalah kepada Allah dengan cara berwasilah. Kita habis sholat duha, ya Allah aku habis sholat duha, aku habis sholat hajat, dengan sholat hajatku aku mohon ini itu ya Allah. Kalau kita minta kepada Allah, tangan kita jangan kosong, paling enggak kita punya amal soleh, gitu loh Pak. Itulah yang namanya wasilah. Ya, mudah-mudahan kita sehat, dengan zakat kita sehat, dengan sedekah kita sehat, dengan puasa pun kita sehat. Karena Nabi mengatakan sumu tasihu, berpuasalah pasti kalian sehat. Kami yakin kalau puasa itu sehat. Kami yakin dengan sedekah dan infak sedekah pasti sehat. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa kembali pada waktu dan gelombang yang sama. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.